Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Melia Indriani, Saya Nazwa Fakira. Saya Omar Abdurrahman. Dan saya Dinda Adrian. Oke. Hari ini kami akan mempresentasikan lembar aktivitas 1 di halaman 161, konsep kebijakan moneter pada kasus inflasi. Jadi di depan sini bisa kalian lihat berikut ada ilustrasi yang dimana tomat, lalu ayam goreng dan telur itu membutuhkan membutuhkan biaya yang banyak atau harganya mahal untuk hanya untuk membeli 3 buah tomat saja memerlukan uang yang cukup banyak. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan dari kasus ini. Yang pertama itu, Apa yang kalian simpulkan dari gambar-gambar tersebut? bisa dijelaskan Adrian kesimpulan dari gambar? Menurut kami simpulkan, gambar yang menunjukkan untuk membeli suatu jenis barang butuh uang yang banyak. Mohon maaf. Hal ini memberikan bahwa sedang terjadinya inflasi, nilai mata uang turun sehingga barang menjadi mahal dikarenakan peredaran yang berlebihan. Lanjut di pertanyaan kedua. Jadi di nomor 2 itu ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila untuk membeli satu jenis barang membutuhkan uang yang sangat banyak seperti pada gambar? Untuk jawaban nomor 2 akan dijawab oleh Omar. Daya beli masyarakat akan turun karena harga barang melambung tinggi atau mahal. Masyarakat akan hemat dengan menahan diri untuk membeli barang tersebut. Oke, di sini ada nomor 3. Bagaimana dampak dari kondisi yang tercermin dari gambar-gambar tersebut terhadap jumlah peredaran uang di masyarakat? Nomor 3 di sini kesimpulan ekonomi akan tergantung dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang memiliki pendapat rendah. Mereka harus bisa menghasilkan uang di luar gaji utama. BI harus terus menaikkan suku bangunan untuk menaikkan inflasi. Lanjut di nomor 4 itu kan ada pertanyaan mengapa jumlah uang yang beredar itu harus diatur. Karena jika negara kita itu mencetak uang secara terus-menerus, ya kan, nilai tukar rupiahnya itu akan terganggu. Jadi uang yang beredar secara berlebihan itu bisa memicu hiperinflasi. Nah, lalu yang di soal nomor 5 itu bagaimana keterkaitan antara kebijakan moneter dengan stabilitas harga? Jadi sebenarnya penerapan kebijakan moneter ini adalah upaya untuk menstabilkan, upaya untuk menjaga stabilitas harga. Karena kenapa? Jadi dengan diterapkannya kebijakan moneter, kalau untuk inflasi itu kan kebijakan kontraktif ya, yang dimana kebijakan ini akan membuat neraca perdagangan dan juga neraca perdagangan dan pembayaran itu tidak terganggu karena inflasi yang jumlah peredaran uangnya berlebihan. Untuk penjelasan kami tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok. Saya Muhammad Fadli dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa kebutuhan pokok yang selalu kita konsumsi mengalami kenaikan? Sebelumnya saya izin menjawab ya. Kenapa kebutuhan pokok kita tuh terus melambung tinggi? Jadi ini juga bisa dikaitkan karena perubahan kebijakan tiap tahunnya.
Nah, yang dimana kebijakan-kebijakan ini kan bergantung pada kondisi politik kan. Nah, kalau misalnya kondisinya terus berubah dan kebijakannya berubah, maka itu bisa mempengaruhi peningkatan harga. Karena kenapa? Bisa saja karena produksinya sedikit ya kan. Karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi juga tidak banyak karena tadi kenaikan harga. Biaya produksinya sedikit tetapi kan permintaan dari masyarakatnya itu terus menambah kan. Nah, jadi pemerintah bisa melakukan apa? Yaitu tadi dengan menaikkan suku bunga, lalu tadi salah satunya dengan menaikkan suku bunga. Jadi kalau misalnya harganya dimahalin karena inflasi, masyarakat kan jadi enggan mengeluarkan uang kan. Jadi mereka mikir untuk mending uangnya disimpan aja. Jadi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan inflasi tadi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.